Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Salam tematik cerdas. Bagaimana kabarnya anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran 3, yaitu tujuan pembelajaran yang terlebih dahulu IPS. Dengan kegiatan mengamati gambar, kegiatan ekonomi, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi meliputi produsen, distributor, dan konsumen. PPKN dengan kegiatan mengamati gambar, anak-anak yang sedang berdiskusi, kalian dapat mengungkapkan pendapat tentang keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia dengan kegiatan menemukan jawaban soal, kalian dapat menuliskan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi. Selanjutnya hari itu Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut. Bapak itu bernama Pak Andi. Pak Andi bekerja di sebuah mal dari pukul 15 sampai pukul 21 WIB. Pagi hari Pak Andi menjadi badut di sebuah taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mal. Sampai akhirnya pembicaraan Dayu, ayah Dayu dan Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat. Ternyata tempat tinggal Pak Andi tidak jauh dari mal yang dia kunjungi. Ya, ini Pak Andi dan Dayu serta badut. Menjadi badut merupakan salah satu pekerja jasa, yaitu menghibur orang lain. Pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota. Apa contoh pekerjaan lain saling berkaitan dalam suatu kegiatan ekonomi? Ayo kita mencari tahu. Amati gambar-gambar di bawah ini. Pertama itu produksi buku, ya. Kemudian distribusi buku, selanjutnya konsumsi buku. Anak-anak, konsumsi buku bukan berarti memakan buku ya, tapi menggunakan ya. Ingatkah kalian kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud produksi dan produsen? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan produsen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Waktu ini sudah Pak Guru jelaskan anak ya, ini diperkuat lagi. Kemudian apakah yang dimaksud dengan distribusi dan distributor? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut didistribusikan dari produsen kepada konsumen. Distributor adalah pelaku atau orangnya, kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan konsumsi dan konsumen? Ya, konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa. Konsumen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Ya, jadi konsumen itu adalah orangnya. Yang keempat, apa kegiatan penduduk pada gambar Rubik? Ayo mengamati. Ya, pada gambar tersebut terdapat 3 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. 3 pelaku kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan. Pengusaha memproduksi barang berupa buku agar buku tersebut sampai ke tangan konsumen atau pelajar. Buku tersebut didistribusikan ke toko-toko buku. Toko buku bertindak sebagai penjual buku. Dengan demikian, pelajar sebagai konsumen dapat membeli buku di toko buku dan menggunakannya untuk belajar. Dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja, diantaranya adalah penulis buku, ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetak, ada yang menjilid, ada yang menata buku dalam kardus, ada sopir yang mengantar ke toko-toko buku, dan lain sebagainya. Nah, pilih salah satu di antara pekerja yang ada. Anak-anak, pada produksi buku, kemudian cari tahu syarat menjadi pekerja sesuai pilihanmu dan tuliskan di tempat berikut. Pak Guru memilih contoh pekerja menggambar isi buku. Syaratnya pandai menggambar, kemudian kreatif dan inovatif. Yang berikutnya adalah disiplin, kemudian dalam pewarnaan harus rapi. Buku merupakan sumber ilmu.
Sebagai pelajar tentu kalian sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala. Berbicara mengenai pelajar, tahukah kalian kota yang mendapat julukan kota pelajar? Kota dengan julukan kota pelajar adalah Yogyakarta. Ada yang dari Yogyakarta? Ya, patut berbangga kalau ada di antara kalian yang ada dari Yogyakarta. Ya. Anak-anak, kota Yogyakarta memiliki banyak keunikan. Pada pembelajaran 2, kalian sudah mengetahui keunikan Yogyakarta. Di antaranya dilihat dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat berupa upacara adat. Tidak hanya itu, kota Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain, bahkan dari mancanegara, datang ke Yogyakarta untuk belajar. Luar biasa. Tahukah kalian perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Perguruan tinggi itu adalah Universitas Gadjah Mada yang disingkat dengan UGM. Selain UGM, masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, banyak orang yang bekerja sebagai dosen atau guru. Bagaimana karakteristik pelajar di kota Yogyakarta? Saat ini daerah Yogyakarta sudah dihuni banyak suku bangsa di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Batak, serta etnis Tionghoa. Oleh karena itu, karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta sangat beragam. Di sekolah, setiap pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik di antaranya mau berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama maupun sukunya. Begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal, para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan harus hidup rukun. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan adalah karunia Tuhan. Perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Sebagai contoh, pada saat di lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan, para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam bekerja bakti. Amati gambar berikut, anak-anak. Apakah gambar di atas menunjukkan keragaman karakteristik apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar di atas? Tuliskan pendapatmu. Ya, aku bantu menjawab. Terdapat keberagaman karakteristik pada gambar anak-anak tersebut, yaitu keberagaman fisik. Ada anak berkulit gelap, ada juga anak berkulit putih. Meskipun berbeda warna kulit, mereka tetap bekerja sama dalam melakukan tugas kelompok. Karena semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kalian di sekolah mempunyai banyak teman dengan keragaman. Ada teman dengan ciri fisik berbeda-beda, ada teman berbeda agama, ada juga teman dengan asal daerah tempat tinggal berbeda. Bagaimana kalian menyikapi keragaman karakteristik di sekolah kalian? Tuliskan dalam kolom berikut. Cara menyikapi keberagaman karakteristik di sekolah yaitu dengan menghormati dan menghargai teman yang berbeda fisik, agama, dan asal daerah. Kita harus tetap menjadi persahabatan dengan semua teman tanpa membeda-bedakan baik fisik, agama, maupun asal daerah. Kebetulan kalau di sekolah kita agamanya Muslim semua, jadi yang perlu kita hargai untuk menyikapi keberagaman adalah yaitu fisik. Tidak boleh mengejek. Daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta beragam. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pesisir, kota, dan desa. Di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai, di antaranya Sungai Opok, Sungai Code, Sungai Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong. Penduduk Yogyakarta sering menyebut sungai dengan kali. Kali Gajah Wong adalah sebuah kali yang terletak di tengah-tengah kota kecamatan Kota Gede. Panjang kali ini tidak lebih dari 20 km. Pada abad ke-17, kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di daerah tersebut menyebutkan dengan Kalen, yang artinya kali kecil, dan kebetulan airnya pun hanya gemercik mengalir sedikit sekali. Ya, ini untuk wujud sungainya, anak. Kemudian berikut cerita mengenai Kali Gajah Wong. Mari anak kita Kali Gajah Wong. Hari itu Kisah Pangeran bersiul riang. Seperti biasa ia akan memandikan gajah milik junjungannya, Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram.
Dengan hati-hati Ki Sapawira menuntun gajah yang dinamai Kiai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. "Nah, sekarang kau sudah bersih, rambutmu sudah menghilang. Sekarang ayo kembali ke kandangmu," kata si Sapawira kepada Kiai Dwi Pangga. Ki Sapawira memang memperlakukan Kiai Dwi Pangga seperti anaknya sendiri. Tak heran Kiai Dwi Pangga amat patuh padanya. Suatu hari Ki Sapawira tak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya, rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia minta tolong pada adik iparnya Ki Kerti Pejo untuk menggantikan memandikan Kiai Dwi Pangga. Kerti, tolong aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini," kata Ki Sapawira. "Tenang Kang, aku pasti akan membantumu. Tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku," jawab Ki Kerti Pejo. "Biasanya kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal memandikannya," jelas Ki Sapawira. Ki Kerti Pejo mengangguk-angguk tanda mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan Kiai Dwi Pangga. Sepanjang perjalanan Ki Kerti Pejo mengajak Kiai Dwi Pangga mengobrol. Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. "Jagat kau mau makan kelapa?" tanya sambil melempar sebutir kelapa pada Kiai Dwi Pangga. Kiai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belalainya. Dengan mudah ia memecah kelapa itu dan memakannya. "Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi," kata Ki Kerti Pejo sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sesampainya di sungai, Ki Kerti Pejo melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh bagian tubuh Kiai Dwi Pangga sampai bersih dan berkilau. Setelah itu mereka pulang ke keraton Mataram. "Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku?" tanya Ki Kerti Pejo pada Ki Sapawira. "Jika kau tak keberatan, maukah kau memandikannya sekali lagi? Aku masih demam, sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari," jawab Ki Sapawira. "Baik Kang, aku tidak keberatan. Toh gajah itu sangat penurut, jadi aku tak kesulitan saat memandikannya," kata Ki Kerti Pejo. "Terima kasih Kerti, lusa aku pasti sudah sembuh. Kau akan bebas dari tugas itu," kata Ki Sapawira. Keesokan harinya Ki Kerti Pejo menjemput Kiai Dwi Pangga. Pagi itu dia turun rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai Ki Kerti Pejo bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. "Wah, airnya dangkal sekali. Mana bisa gajah ini berendam? Aku sendiri saja tak bisa, apalagi gajah yang besar," pikirnya dalam hati. "Gajah gendut, kita cari sungai yang lain saja. Sungai ini dangkal, kau takkan bisa berendam di sini." Ki Kerti Pejo menuntun Kiai Dwi Pangga ke hilir sungai. Di situ air tampak tinggi dan aliran juga cukup deras. "Nah, di sini sepertinya lebih asik. Ayo sana masuk, berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa ini," kata Ki Kerti Pejo sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kerti Pejo berpikir dalam hati, "Sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam, arusnya juga cukup deras. Aneh kok selama ini Kanjeng Sultan Agung tak tahu keberadaan sungai ini ya." Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat besar. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Kerti Pejo dan Kiai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap mereka terhempas dan terbawa arus. "Tolong, tolong!" teriak Ki Kerti Pejo, tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kerti Pejo dan Kiai Dwi Pangga.
Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke laut selatan. Sungguh sangat disayangkan, mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Ki Ketip Bejo tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai, karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Ki Sapawira berduka, ia sangat sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menanamkan sungai itu menamakan sungai itu dengan sebutan Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta, yaitu kisahnya tadi anak-anak. Mari berlatih siapa saja tokoh pada cerita di atas, yaitu tokoh-tokoh pada cerita Kali Gajah Wong, Ki Sapawira, Ki Edi Pangga, Ki Ketip Bejo, dan Sultan Agung. Adakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita? Siapakah tokoh itu? Ya, ketika kita amati tokoh-tokoh yang diceritakan dalam cerita merupakan tokoh protagonis semua, yaitu Ki Sapawira, Ki Edi Pangga, Ki Ketip Bejo, dan Sultan Agung. Semua tokoh tersebut tidak menunjukkan sifat buruk. Jadi dalam cerita tersebut tidak terdapat tokoh antagonis. Ya, tuliskan dalam kolom berikut. Contoh, hari ini kita belajar tentang pelaku ekonomi dan macamnya, keragaman karakteristik individu, serta menemukan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Ya, cukup sampai di sini ya pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, belajar. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.